1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. 3. Menjelang persalinan. Apa saja yang perlu diperhatikan menjelang persalinan? Tentukan tempat persalinan dan tenaga kesehatan atau paramedis sejak awal kehamilan. Hindari 3T, terlambat. 1. Terlambat menghindari tanda bahaya dan terlambat mengambil keputusan. 2. Terlambat mencapai tempat fasilitas kesehatan. 3. Terlambat mendapat pelayanan kesehatan. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang agar ASI melimpah dan luka bekas persalinan cepat sembuh. Dapatkan pelayanan kesehatan dari petugas medis minimal 3 kali, yaitu pada hari pertama, hari ketiga, dan minggu kedua setelah melahirkan. Pilih alat kontrasepsi yang tepat setelah melahirkan atau 40 hari setelah melahirkan. Konsultasikan dengan petugas kesehatan. Perhatikan tanda-tanda awal persalinan. Perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. Keluar lendir bercampur darah atau cairan ketuban. 4. Setelah melahirkan dan masa ibu. Seorang ibu pasti akan diliputi rasa bahagia setelah melahirkan buah hatinya. Namun, tidak jarang seorang ibu akan merasa kurang nyaman. Hal itu disebabkan karena dia kesulitan memberikan ASI. Mengalami. Tumbuhkan keyakinan pada diri ibu bahwa dia mampu merawat, mengasuh, dan membesarkan bayinya. Tumbuhkan keyakinan bahwa ibu tidak sendirian dalam merawat dan mengasuh bayi. Ada suami dan anggota keluarga lain yang membantu. ASI atau air susu ibu. Air susu ibu, ASI, mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan seorang bayi pada 6 bulan pertama kehidupan tanpa perlu makanan atau cairan lain. Air susu ibu mempunyai manfaat kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang besar baik bagi ibu maupun bayi. Muncul bukti baru yang menunjukkan bahwa menyusui, terutama dalam durasi yang lama, berhubungan dengan kecerdasan IQ yang lebih tinggi. Bayi seharusnya mulai makan makanan padat pada umur 6 bulan. Satu persatu makanan sebaiknya mulai diperkenalkan. Setelah bayi lahir, ada hal-hal yang perlu dilakukan ibu. Segera lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Berikan kolostrum langsung setelah bayi lahir. Kolostrum adalah ASI yang keluar pertama kali dan berwarna kekuningan. Kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh. Berikan MP, makanan pengganti, ASI yang baik, padat gizi, protein dan mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Beri imunisasi anak sesuai jadwal. Beri anak kapsul vitamin A, kapsul biru untuk anak usia 6-11 bulan, 1 kali dalam setahun, kapsul merah untuk anak usia 1-5 tahun, 2 kali dalam setahun. Selama 6 bulan pertama, berikan ASI saja kepada bayi. Jika berat bayi kurang dari 2.500 gram, lakukan metode kanguru, yaitu dekap bayi di dada ibu, tempelkan kulit bayi dengan kulit ibu. Optimalkan perkembangan anak dengan memenuhi asupan gizinya sesuai dengan usia. Pantau pertumbuhan dan perkembangannya secara teratur di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS yang ada dalam buku KIA dan KKA di kelompok BKB, Bina Keluarga Balita. Jangan lupa, daftarkan identitas diri anak Anda dengan membuatkan akte kelahiran sejak dia lahir.
Ini merupakan bentuk perlindungan bagi anak. Menyusui ASI eksklusif. Bayi yang hanya diberikan ASI eksklusif dari lahir hingga usia 6 bulan menjadi awal jaminan terwujudnya derajat kesehatan terbaik pada kehidupannya sampai usia dewasa dan orang tua. Menyusui secara eksklusif memberikan bayi nutrisi yang sempurna dan memenuhi semua kebutuhan untuk pertumbuhan yang sehat dan perkembangan otak yang optimal. Menyusui secara eksklusif melindungi bayi dari infeksi saluran pernafasan, penyakit diare, dan penyakit berbahaya lain. 5. Membangun ikatan batin dengan anak. Orang tua dan anak perlu memiliki ikatan batin. Membangun ikatan batin tersebut dapat ditempuh dengan cara merawat hubungan orang tua dengan anak. Hubungan batin yang dikembangkan orang tua selama anak masih kecil merupakan dasar dari hubungan yang kokoh dan mandiri ketika anak beranjak dewasa. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun ikatan batin antara orang tua dan anak antara lain. 1. Siapkan diri menghadapi kehamilan, persalinan, dan pengasuhan. Penting untuk diingat agar orang tua menyingkirkan pikiran dan perasaan negatif selama kehamilan. Dengan begitu, orang tua siap secara emosional menghadapi tugas yang tidak ringan sebagai orang tua. 2. Berikan ASI dengan kasih sayang. Masa pemberian ASI adalah cara ideal untuk membangun relasi yang kokoh. 3. Berikan sentuhan yang penuh kasih sayang. Ketika anak masih bayi, salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua adalah menggendong bayi dengan gendongan depan. 4. Tidur bersama anak. Ketika anak bayi rewel di malam hari, orang tua dapat segera menenangkannya. 5. Berikan pengasuhan yang konstan dan penuh kasih sayang. Anak yang usianya kurang dari 30 bulan, sebaiknya tidak dititipkan kepada pengasuh lain, selain orang tua, selama lebih dari 20 jam. 6. Terapkan kedisiplinan yang positif. Berikan tuntunan dan pengarahan, bahkan bagi anak yang masih kecil, dan jadilah teladan perilaku positif. 7. Seimbangkan kehidupan pribadi dan keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.